India tiba-tiba blokir 59 aplikasi dari Tiongkok 29 Juni 2020 lalu. Blokir ini dipicu karena bentrokan antara kedua negara itu di perbatasan Lembah Galwan 15 Juni 2020. Aplikasi yang diblokir termasuk TikTok, Weibo, QQ Mail, dan UC Browser. Kementerian Teknologi Informasi India mengklaim aplikasi-aplikasi tersebut sudah merugikan India. Penggunaan aplikasi-aplikasi ini dinilai mengkhawatirkan 1,3 miliar penduduk India, terutama pada aspek keamanan data dan privasi. Kekhawatiran ini dipandang sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keamanan negara India. Pelarangan 59 aplikasi ini dilakukan di tengah ketenggangan antara kedua negara tersebut. Usai pasukan India nekat menerobos perbatasan Tiongkok untuk melakukan kegiatan ilegal, yang berujung pada bentrokan antara Tiongkok dan pasukan perbatasan India di Lembah Galwan 15 Juni lalu. Akibatnya bermunculan kampanye-kampanye untuk boikot produk dari Tiongkok oleh kaum nasionalis India. Sejumlah wilayah di Tiongkok dilanda banjir. Hujan terus mengguyur beberapa hari terakhir di wilayah selatan dan barat daya Tiongkok. Ratusan warga berhasil diungsikan dan setidaknya 81 orang dilaporkan terdampak. 8 Juni 2020, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengeluarkan instruksi terkait pengendalian banjir dan bantuan bencana negara. Xi Jinping meminta agar pemerintah mengerahkan segala upaya guna mengendalikan bencana banjir, serta menyediakan langkah-langkah pencegahan pandemi COVID-19, serta aksi penyelamatan darurat. Xi Jinping mengatakan dibutuhkan upaya besar untuk memperkuat pemantauan situasi banjir agar identifikasi potensi banjir dan upaya penyelamatan, termasuk pengerahan bantuan bisa dilakukan tepat waktu. Akibat banjir ini dilaporkan setidaknya 81 orang terdampak. Menurut data Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok, sebanyak 13,74 juta orang di 26 wilayah provinsi terdampak banjir. Pada 26 Juni, lebih dari 744.000 orang telah dievakuasi. Sementara kerugian ekonomi akibat banjir ini mencapai 27,8 miliar yuan atau setara dengan 55,6 triliun rupiah. Presiden Jokowi mengatakan 7 pabrik internasional telah dipastikan akan relokasi ke Indonesia. 5 diantaranya merupakan dari negara Tiongkok. Hal ini Jokowi sampaikan saat dirinya meninjau langsung ke kawasan industri terpadu di Batang, Jawa Tengah pada Selasa 30 Juni lalu. Namun belum dipastikan apakah seluruhnya relokasi ke kawasan industri Batang atau tempat lainnya di Indonesia. Sebanyak 17 perusahaan internasional telah dipastikan relokasi ke Indonesia dengan total investasi sebesar 37 miliar dolar Amerika Serikat dengan serapan tenaga kerja sebanyak 112.000 orang. Salah satu perusahaan tersebut, LG Chemical, berkomitmen dengan nilai investasi sebesar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.000 orang. Presiden Jokowi mengatakan tidak ingin peristiwa kegagalan Indonesia pada tahun lalu terulang kembali, di mana sebanyak 33 pabrik relokasi namun tidak satu pun yang masuk ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menuduh Tiongkok sengaja menutupi wabah COVID-19 yang terjadi di kota Wuhan. Amerika Serikat dan Tiongkok mengambil pendekatan berbeda dalam mengatasi wabah COVID-19, di mana Tiongkok ingin mengutamakan kesehatan masyarakat, sementara Amerika mengutamakan kepentingan politik. Mike Pompeo melalui cuitannya di Twitter pada 28 Juni lalu telah menuduh Tiongkok menutupi kasus wabah yang terjadi di Wuhan. Atas hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, memberikan pernyataan bahwa dalam penanganan wabah virus ini, Tiongkok telah secara transparan dan tetap mengikuti saran diberikan oleh WHO. Dengan melakukan penangguhan operasi sosial dan ekonomi, serta mengambil langkah tegas termasuk penguncian wilayah untuk menghentikan penyebaran virus.
Chow menekankan Tiongkok telah memprioritaskan warganya serta mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan pasien yang sedang dirawat dalam melawan virus mematikan ini. Sementara penanganan wabah COVID-19 di Amerika Serikat dinilai sangat buruk. Dan yang membingungkan banyak orang mengingat Amerika merupakan negara yang memiliki kualitas teknologi medis paling maju dan paling matang di dunia. Pada 28 Juni lalu, jumlah kematian akibat coronavirus di dunia tercatat melampaui 500.000 jiwa, dengan total kasus mencapai lebih dari 10 juta. Lonjakan kasus ini diyakini akibat dari pemulihan ekonomi oleh beberapa negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengumumkan rekor harian yang dikonfirmasi di seluruh dunia dengan melampaui 189.000 kasus dalam kurun waktu 24 jam. Kekhawatiran akan gelombang kedua semakin memuncak usai 1 juta kasus baru dicatat hanya dalam waktu 6 hari. Lonjakan besar kasus ini diyakini terjadi karena adanya pemulihan ekonomi di beberapa negara. Akibat jutaan orang telah kehilangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang kembali bekerja selama masa new normal hingga vaksin virus ini tersedia. Sementara sekitar selusin vaksin potensial virus corona sedang dalam tahap awal pengujian. Sisanya telah bisa langsung diuji ke tahap akhir pada akhir tahun jika semua berjalan lancar. Diketahui tidak ada vaksin yang akan dilisensikan sebelum awal tahun 2021 mendatang.